Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Ini hadir semua? Bujur-bujur lah. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agama. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya saya bacakan terlebih dahulu aturan kelas selama kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tidak boleh menggunakan HP selama proses pembelajaran berlangsung, kecuali guru yang menyuruh. Ya. Kemudian yang kedua, angkat tangannya apabila ingin bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Tangannya pakai tangan apa? Baik. Kemudian yang ketiga, pada saat absensi, silakan angkat tangannya dan bilang apa? Hadir. Oke, langsung ya. Saya absen. Yang pertama Nur Indah. Kemudian yang kedua Ganiar. Yang ketiga Rifania. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ini Bapak ada tes pemahaman awal. Nah, tes ini digunakan untuk sebagai acuan atau dasar dalam pembuatan kelompok kalian. Karena saya ini menggunakan Google Form, nah silakan buka HP-nya. Untuk soal-soalnya ini ada yang pembelajaran kemarin, ada juga yang berkaitan pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat, jangan ada yang kerjasama. Gimana, ada yang sudah? Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah ice breaking. Silakan simpan HP-nya dan silakan berdiri. Sudah tahu kan kita mau ice breaking apa? Oke, ampar-ampar pisang, lagu khas dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Tapi jujur aja ya, daripada yang kemarin, suara kalian bagus yang ini. Silakan duduk. Oke, masih mau ice breaking lagi? Kita akan main tebak-tebakan. Sudah tahu kan, seperti yang dulu-dulu, kita main tebak-tebakan siapa aku. Nah, di sini saya akan memberi satu contoh. Aku, tebak ya, angkat tangan tapi nanti. Aku adalah dulunya seorang presiden. Aku menjabat sebanyak 2 periode.
Periode pertama, aku memiliki wakil presiden bernama Bapak Yusuf Kala. Selanjutnya, aku di periode kedua memiliki wakil bernama Bapak Budiono. Aku ini lahir di Pacitan, Jawa Timur. Siapakah aku? Angkat tangan. Ada yang tahu? Gak apa-apa salah. Yang penting berani. Oke, siapa nama lengkapnya Pak SBY? Oke, mudah kan? Oke, untuk tebak-tebakan ini sekarang adalah mengenai pembelajaran kalian sebelumnya. Mengenai apa? Planet. Oke. Siap-siap angkat tangannya lah. Aku adalah planet terbesar dibandingkan dengan teman-teman planetku lainnya. Bahkan aku biasanya dijadikan merek atau tipe motor. Tetapi aku bukan Honda. Siapakah aku? Jupiter. Betul, salah? Oke. Ini nggak endorse ya. Yang ini, Jupiter. Gimana? Bisa dipahami materi sebelum-sebelumnya? Kita masih mereview pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ini untuk yang sudah angkat tangan, nggak boleh angkat tangan dulu lah. Untuk yang ini. Pergerakan planet dalam sistem tata surya ada berapa? Itu dulu. 2. Ada yang belum saya tunjuk? Siapa namanya? Siapa? Azifa. Oke, Azifa. Pergerakannya tadi itu kan ada 2. Nah, itu apa? Oke, rotasi dan revolusi. Nah, kalau rotasi ini berputar pada poros, kalau revolusi pada orbitnya mengelilingi matahari. Siapa namanya? Baik, kita akan masuk pada materi hari ini, yaitu bulan sebagai satelit bumi. Sekarang, ada yang tahu apa itu bulan? Ada yang tahu? Yuk. Ya, satelit bumi. Oke, salah satu satelit bumi. Ada lagi? Oke, boleh. Tapi kalau nanti misal ada pertanyaan, bulan itu sebenarnya itu apa sih? Planet kah? Atau meteor kah? Atau apakah? Nah, itu sebenarnya dianggapnya benda langit. Oke? Biar tambah pengetahuannya. Oke, benar ya tadi ya. Bulan itu adalah benda langit. Yang apa tadi? Dapat memantulkan cahaya. Kemudian, apakah bulan dapat memancarkan cahaya? Tidak. Oke. Kenapa yuk? Oke, memantulkan cahaya dari matahari. Nama pemantulannya apa? Itu oke. Diffus. Oke. Siapa namanya? Visto. Silakan langsung itulah. Angkat tangan oleh semua sudah angkat tangan tadi.
Jadi ada pemantulan difus. Pemantulan difus itu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Jadi pemantulan difus ini adalah pemantulan cahaya ke sebenarnya nggak harus bulan, tapi pada benda kasar, permukaan kasar. Makanya dinamakan difus. Nah, itu cahaya matahari memancarkan ke bulan, terus dipantulkan ke bumi. Nah, permukaannya bulan ada seperti ini. Nah, sekarang kalau pemantulan cahaya pada permukaan halus, kira-kira apa namanya? Kalau yang kasar kan difus. Nah, kalau yang halus, ada yang tahu? Belum tahu? Jadi pemantulan teratur. Teratur. Pemantulan teratur. Pak, contohnya seperti apa? Contohnya cahaya boleh pakai senter. Kita pantulkan ke apa itu? Yang saya tunjuk. Cermin. Nah, itu namanya pemantulan teratur. Jadi kalau yang halus itu teratur, kalau yang kasar difus. Lalu, apa manfaatnya mempelajari mengenai bulan sebagai satelit bumi? Untuk menentukan hari Paskah. Kapan ditentukannya? Ada yang tahu? Ya, pada saat bulan purnama. Pada pas bulan purnamanya, setelahnya atau sebelumnya? Setelah. Nah, untuk setelahnya itu minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga? Minggu pertama, betul. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, intinya di sini kalian dapat menyebutkan fase-fase bulan dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan gerhana bulan dengan tepat. Yang terakhir, kalian menganalisis pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan sehari-hari di bumi dengan tepat. Baik, selanjutnya ada kultur responsive teaching. Jadi, ini ada kultur responsive teaching. Ini pengajaran berdasarkan budaya, boleh kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah atau daerah atau provinsi, boleh di sekolah ini. Nah, pada gambar 1, ini ada apa? Petani garam. Kalau gambar 2, nelayan. Nah, ini adalah petani garam, penghasil garam terbesar di Kalimantan Nah, terbesar di Kalimantan Selatan, ini ada di Kota Baru. Sedangkan ini nelayan, ini di mana? Kalau di sini paling dekat, Muara Asam. Di mana? Pernah ke sana? Nah, untuk di sini, ini di tanah bumbu. Nah, ini ada yang pertama, petani garam akan bahagia sekali saat bulan purnama tiba, karena garam yang dihasilkan akan semakin banyak. Kemudian, pada kasus kedua, ada para nelayan akan sedih apabila bulan purnama tidak, atau maksudnya purnama tiba, karena penghasilannya semakin sedikit akibat tidak dapat mencari ikan ke laut lebih jauh. Kira-kira dari dua kasus ini, ada yang ingin ditanyakan?
Oke, bagaimana para nelayan dapat menyelesaikan masalahnya ya? Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, baik pertanyaan ini, bagaimana para nelayan dapat menyelesaikan masalahnya? Nanti kita akan jawab setelah mengerjakan LKPD. Nah, sekarang waktunya pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok ini berdasarkan tes pemahaman awal kalian. Yang pertama kelompok 1, Kaisa, Nur Aisyah, Rifania, dan Ratu Janeta. Di sini ya kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Jihan, Rania, Sofia, dan Nur Indah. Bagian sini. Baik, silakan kerjakan LKPD-nya. Di dalamnya itu sudah ada runtutan pertanyaan. Bisa didiskusikan dengan kawan kalian. Dapat juga kalian menggunakan HP-nya, tapi jangan untuk main game. Tetapi untuk eksplorasi dalam mencari jawaban soal yang ada di LKPD. Pada LKPD ini sudah ada kasus yang saya tampilkan di slide PPT saya tadi. Jadi tinggal ditambahkan rumusan masalah yang menurut kalian yang ingin ditanyakan. Oke? Gimana soal-soalnya? Mudah? Mudah. Pinter-pinter semua. Jika ada yang ditanyakan, bisa ya, tanya ke Bapak. Sudah selesai semua? Oke. Ada yang belum? Angkat tangan yang belum. Kalau yang sudah, angkat tangan. Kelompok yang sudah, angkat tangan. Oke, sudah semua ya. Baik. Kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi. Ada yang mau maju untuk presentasi? Oke, silakan. Kelompok 1 akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ini kami mempunyai beberapa anggota. Saya Kaca Anuja dan Nur Ayu Sukamantri. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Soal pertama, silakan ajukan beberapa tulisan masalah berdasarkan bahasan bacaan tersebut. Jawaban kami adalah, mengapa nelayan dan petani garam memiliki nasib berbeda saat terjadinya bulan purnama? Soal kedua, jawablah rumusan masalah yang telah Anda paparkan sebaik mungkin. Jawabannya, hal ini dikarenakan saat bulan purnama tiba, petani garam hidup cepat karena air laut mengalami kenaikan ke daratan sehingga dapat masuk ke lubung penampungan garam. Sedangkan para nelayan saat air pasang atau ombak laut naik menyebabkan nelayan tidak dapat berlayar sehingga tidak dapat menghasilkan yang lebih karena tidak dapat ikan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin menanyakan atau memberi saran? Silakan. Apa yang dimaksud dengan unda? Unda adalah bayangan bagian dalam yang lebih gelap. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mengapa saat bulan purnama ombaknya menjadi sangat dahsyat daripada pada bulan lain? Karena ombak laut semakin dahsyat pada saat bulan purnama karena posisi bulan sejajar dengan bumi dan matahari.
Baik, kalau begitu kami tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus buat teman kalian. Dari presentasi teman kalian tadi, apakah bisa dipahami? Bisa. Jadi Bapak jelaskan lagi mengenai jenis-jenis gerhana bulan. Yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah betul ya. Gerhana bulan total, itu bisa kalian lihat, posisi bulannya ada di umbra. Jadi mereka ini sejajar, ada matahari, bumi, dan bulan. Jadi mereka sejajar. Itu namanya gerhana bulan total. Kemudian kalau gerhana bulan sebagian, ini tetap seperti ini urutannya, tapi bulannya, ini garis ini adalah sinarnya ya. Sinar dari matahari. Jadi ini cuman bulannya kena Nah, bedanya apa Pak? Kalau umbra, cahayanya itu gelap. Sedangkan untuk penumbra, itu cahayanya apa? Bukan terang, tapi remang. Oke. Bisa dipahami? Kemudian, Pak, tadi ada gravitasi. Urutan gravitasi yang paling besar apa? Matahari. Matahari itu sekitar kalau enggak 364, kalau enggak 264 meter per second kuadrat. Itu gravitasi dari matahari. Kalau bumi berapa? Ayo yang pernah belajar fisika atau IPA yang kemarin sebelum-sebelumnya. Gravitasi bumi berapa? 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kalau bulan berapa? 1,64 meter second per kuadrat. Jadi ini gaya tarik dari masing-masing matahari, bumi, dan bulan. Nah Pak, kok bisa ombak dari laut itu sangat dahsyat saat bulan purnama? Ada yang tahu kenapa? Nah, ini misal lautannya di bumi. Ini lautannya di bumi. Nah, apabila bulannya di sini, ini akan menarik. Namanya gaya tarik bulan loh, gravitasi dari bulan. Ini ada yang menarik ke sini, ada yang menarik ke matahari. Matahari juga punya gaya gravitasi. Makanya gaya gravitasi matahari besar. Loh Pak, apa efek dari gaya gravitasi besar? Makanya semua dari planet itu memutari matahari. Karena apa? Gravitasinya besar. Paling besar dari seluruh planet. Nah, kalau bumi sama bulan, besaran mana gaya gravitasinya? Bumi. Misalkan besar bulan, berarti bumi mutar di bulan. Tapi karena bulan gravitasinya lebih kecil dari bumi, makanya bulan yang memutar. Baik, kegiatan kita selanjutnya adalah kesimpulan. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis gerhana bulan dengan tepat. Jenis-jenis gerhana tadi apa aja? Gerhana bulan total dan sebagian. Siapa namanya? Kristo.
Baik, kegiatan kita selanjutnya adalah refleksi dan umpan balik. Sekarang refleksi kita. Sebenarnya ini refleksi untuk pembelajaran kita. Jadi refleksi kita hari ini, kira-kira dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, bagian mana yang kalian suka? Angkat tangan. Bagian yang kalian suka dari kegiatan pembelajaran kita. Tebak-tebakan. Ada lagi? Ya, silakan. Pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang, umpan balik. Nah, umpan balik ini kira-kira pembelajaran seperti apa yang ingin kalian ada di kegiatan pembelajaran itu. Misal, Pak, saya pengen pembelajarannya itu ada praktikumnya atau ada video pembelajarannya, jadi kita bisa nonton bareng. Nah, ada mau angkat tangan? Yuk. Miniatur, kayak gimana kira-kira? Oh, misalkan bumi. Nah, dibuatkan bola kecil atau pingpong itu dibuat bulat gitu loh. Baik, kegiatan kita selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi. Silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar kalian tidak contekan. Oke. Baik, silakan keluarkan HP-nya. Sudah siap semua? Silakan kerjakan soal evaluasi. Kalian scan pakai HP-nya. Gak boleh searching Google ya. Kerjakan dengan jujur. Gak boleh contekan. Sudah selesai semua? Sekarang siapa yang dapat 20? Angkat tangan. Gak usah malu-malu ya. Yang dapat 100 angkat tangan. Wih. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik. Silakan tutup HP-nya. Untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai matahari, berkaitan dengan matahari. Oke? Baik, sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa pulang. Berdoa kepada agama maksud berdoa dulu. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, saya cukupkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian, ini kan mau ujian ya, tanggal 11 ya kalau nggak salah. 11 kah 3? Oh 3. 3. Semoga nilai kalian dapat yang baik-baik, tinggi, dalam mengerjakan, mudah, lancar. Amin. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.